Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah perencanaan keuangan. Dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, seperti biasa waktu dan tempat kita persilakan kepada teman kita Atiyah Nursal Sabila Putri yang akan memberikan sedikit pemaknaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat Atiyah Nur Salsabila Putri dipersilakan. Bapak, maaf ya Pak kalau misalnya suaranya jelek atau bacanya tajwidnya masih banyak yang salah. Oh, nggak apa-apa teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar ya. Saya tidak menuntut kesempurnaan ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wa du'afa lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul aqmam wal habbu zul asfir war raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahu azim, yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya dan diciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelompok maya dan biji-bijian yang terkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, menurut saya utamaan dan makna yang dari surat Ar-Rahman ini, ya, insya Allah dalam baca Quran itu kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat di hari kiamat. Dan salah satu manfaatnya meningkatkan rasa syukur dan nikmat atas karunia-Nya. Makanya di dalam surat Ar-Rahman ini selalu diulang ayatnya di fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, yang mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan mengingatkan kita juga bahwa untuk tidak kufur nikmat. Dan juga di manfaatnya itu nantinya orang yang baca Quran Ar-Rahman ini seperti dalam keadaan mati syahid. Makanya itu di surat Ar-Rahman ini mengatakan bahwa semua makhluk itu beribadah kepada Allah. Gak cuman hanya manusia tapi juga hewan dan tumbuhan. Maka itu mengapa tumbuhan itu tiba-tiba layu, maka itu pertanda dia sudah berhenti berzikir kepadanya. Hadis, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far, barang siapa yang membaca Ar-Rahman dan ketika membaca kalimat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kemudian jika dia mengucapkan tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhan yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya dalam keadaan mati syahid.
Jika membacanya di siang hari, kemudian ia mati dan maka matinya akan seperti mati syahid. Maka itu dari hadis ini mengingatkan kita untuk membaca Ar-Rahman pada dua waktu, yaitu siang dan malam. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Atia. Atia minggu depan siapa? Saya yang milih atau Bapak yang milih, Pak? Oh, kamu aja yang milih. Silakan kamu yang pilih. Aduh, takut. Bentar ya, Pak. Saya lihat dua orangnya. Ini bebas ya, Pak ya? Cewek cowok gitu, Pak. Oh, bebas, saya bebas. Mau cewek boleh, cowok boleh. Mungkin Mabruro mungkin, Pak. Oke, Mabruroh ya. Minggu depan tolong dipersiapkan ya. Semuanya kebagian ya, Pak ya, Maaf, Pak. Eh, nggak mungkin kebagian kan 16 pertemuan. Oh ya. Oke. Oke, Mabruroh minggu depan tolong dipersiapkan ya. Oke, baik Atia ya, pemaknaan dari ayat suci Al-Qur'an tadi bahwasanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya, intinya harus banyak-banyak bersyukur. Jadi mulai saat sekarang ini teman-teman ya, teman-teman harus banyak-banyak bersyukur ya. Teman-teman sudah diberi kenikmatan untuk kuliah hari ini, jadi tolong dimanfaatkan dengan baik-baik teman-teman. Jadi saya minta teman-teman untuk semangat ya. Tanda kita bersyukur itu adalah dengan cara kita semangat, tidak kufur nikmat dengan apa yang sudah diberikan, dan tentunya kita memberikan yang terbaik atas berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya, materi selanjutnya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak terkait minggu kemarin? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Atau ada yang bisa mereminder atau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Silakan. Ini pastinya akan mendapatkan poin ya. Satu atau dua orang saja. Silakan teman-teman. Ada yang bisa reminder minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo teman-teman. Nggak apa-apa, nggak lengkap. Yang penting teman-teman berbicara, ya. Halo, ini suara saya tidak jelas atau instruksinya yang tidak jelas atau bagaimana nih? Halo teman-teman. Halo. Halo Ada yang, Pak, ya, ada yang bisa mengulang tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ini masih pada ngantuk ya atau bagaimana ini? Ayo teman-teman. Ayo kalian harus generasi muda itu harus generasi yang penuh semangat ya. Jangan malu-malu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa diomongin, ada yang bisa punya ide gitu ya, silakan diungkapkan. Atau Pak, saya tahu Pak ini Pak, ya itu lebih baik daripada diam ya. Diam 1000 bahasa itu tidak membuat kita maju teman-teman. Silakan teman-teman. Ada yang mau minimal satu orang saja. Halo? Atau Begovic Malak, Izet, Begovic mau
membantu? Silakan. Tentang ini kredit Pak, membahas mengenai kredit pinjaman gitu Pak. Ya, ngapain aja itu? Coba Atia Nur Salsabila Putri jelasin dikit. Nggak apa-apa, Atia kalau mau baca buku silakan, nggak apa-apa. Coba. Atau menggunakan bahasa sendiri, Pak, yang minggu kemarin itu yang saya pahami adalah tentang ini dan itu gitu. Silakan. Ayo teman-teman, masih pagi loh. Masa udah capek duluan? Iya, membahas mengenai pengertian kredit, terus ada tujuannya yang dimana tujuannya itu ada mencari keuntungan, membantu usaha dan membantu pemerintah, dan fungsi-fungsi kredit juga. Dan ada prinsip IMACE dalam pemberian kredit, ada karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan ada unsur-unsurnya dalam jangka waktu, kesempatan, resiko, kepercayaan, dan balas jasa. Dan ada dasar hukumnya juga, di mana di PBI nomor 14/2 PBI 2012 tentang perubahan atas PBI nomor 11/1/1 PBI 2009 tentang kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dan itu Bapak juga jelasin apa yang membuat kita membutuhkan kartu kredit. Di situ yang pastinya dalam memudahkan juga dalam pembayaran transaksi, khususnya dalam belanja, namun harus ada resiko dalam membayar pinjamannya tersebut. Terus ada perhitungannya juga sih Pak. Tapi di sini baik. Ya, baik, cukup ya. Nah, jadi itu yang sudah di reminder oleh teman kita. Nah, hari ini teman-teman ya, kita akan belajar tentang pengeluaran perumahan ya dan kendaraan ya. Jadi saya minta teman-teman kalau misalnya apa yang saya sampaikan kurang jelas ya, silakan ditanyakan teman-teman ya. Nah, jadi kita hari ini akan berbicara tentang rumah itu ya, kendaraan ya, bagaimana cara ngelolanya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 3 pembagian sub pembahasan kita teman-teman hari ini ya. Nanti membahas tentang keputusan pembelian rumah tangga ya, keputusan pembelian kendaraan dan keputusan pembelian perumahan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, mengapa kita perlu berencana ya? Nah, mengapa kita perlu berencana? Kita merencanakan sesuatu itu karena kita memiliki banyak keinginan ya. Banyak keinginan dan keinginan itu nanti muaranya kepada kebutuhan ya. Nah, kadangkala ada orang yang menyamaratakan keinginan dan kebutuhan itu sejalan ya. Dia membeli sesuatu tetapi itu bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, makanya saya bilang biasanya keinginan dan kebutuhan itu harusnya sejalan ya, harusnya beriringan dulu ya. Ada keinginan ya, saya keinginnya ini ya, keinginan A. Nah, lalu dilihat apakah keinginan A ini bisa menjadi kebutuhan, kita lihat. Nah, kebutuhan yang harus diimplementasikan itu teman-teman harus direncanakan ya. Misalnya apa? Misalnya menyiapkan uang pernikahan, ya nggak mungkin ya kita menikah nggak ada duit, ya nggak. Nikah itu harus disiapkan. Nanti apalagi menyiapkan dana pembelian mobil, ya kan? Mungkin kalau sekarang bagi teman-teman itu jatuhnya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, disiapkan. Menyiapkan dana pembelian rumah ya. Setiap orang butuh rumah, teman-teman ya. Setiap orang butuh rumah. Menyiapkan dana kelahiran anak. Nah, ini pasti ya. Rule kehidupan manusia
ya siklus kehidupan manusia itu ya nikah ya udah itu punya anak itu udah pasti. Nah, lalu dia menyiapkan dana pendidikan anak ya supaya anaknya bisa sekolah, bisa menjadi anak yang berilmu, makanya anaknya harus disiapkan dana pendidikan. Ya, sangat banyak orang-orang kita, teman-teman ya, tidak menyiapkan dana anak-anaknya ya. Sehingga ketika anaknya pengen kuliah, pengen studi lanjut, itu tidak ada dana. Ya, karena tidak direncanakan. Lalu yang paling penting adalah menyiapkan dana ibadah haji, ya. Ibadah haji ini setiap orang muslim tentu keinginannya haji itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Lanjut adalah menyiapkan dana pensiun. Nah, kalau udah tua pasti orang-orang ya kalau nggak mungkin ya kita kerja setiap masa gitu ya. Udah tua, udah 80, ya nggak mungkin kita kerja. Jadi kita perlu menyiapkan dana pensiun supaya kita nanti ketika tuanya itu kita senang. Jadi itu teman-teman. Serangkaian kenapa kita perlu berencana. Nah, ini ada ilustrasi teman-teman ya. Ada seorang ibu yang sedang mempersiapkan anak pertamanya untuk masuk sekolah dasar, ya kan? Sang ibu pasti akan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya, ya. Jadi ibunya mencari sekolah yang sesuai untuk anaknya, ya. Mungkin si ibu nggak mau nih anaknya sekolah di sekolah negeri. Dia pengen anaknya di sekolah swasta yang berkualitas, yang ada boarding school gitu ya, misalnya keinginan si ibunya. Lalu mencari tahu ya, berapa sih biaya sekolahnya? Nah, biaya sekolah dasar terbaik di Jakarta di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak biaya sekolah dasar terbaik yang ada di Jakarta? Ada tahu nggak? Nah, kalau Maksudnya di mana? gratis, Pak. Oh, yang gratis. Oke. Ini mungkin orang tuanya orang berada Begovic. Jadi dia nggak mau anaknya disekolahkan di negeri. Nah, anaknya pengen sekolah di sekolah dasar berinternasional. Nah, contohnya seperti apa? Seperti sekolah yang ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sekolah apa? Tahu? Ada yang tahu nggak? Di Pondok Labu ada sekolah. Itu bagus sekolahnya, teman-teman. Nah, anggap aja tuh anaknya sekolah di situ. Oh, ternyata orang tuanya cari info. Oh, masuk sekolah di sana, uang masuknya ternyata 20 juta. Ya, 20 juta udah dicari tahu biayanya. Pada akhirnya orang tuanya ini mau tidak mau, ya, dia pengen pendidikan anaknya berkualitas, maka dia akan mengumpulkan uang untuk uang masuk ya, membeli seragam sekolah, membeli buku paket atau membayar uang sekolahnya. Jadi udah direncanakan sama ibunya ya, ibunya ini ya dari awal walaupun anaknya masih kecil. Tapi si ibu udah punya keinginan, oh suatu saat anak saya pengen sekolah di sini. Jadi oke, berapa biayanya? Saya harus menyiapkan biayanya segitu. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Seorang ibu rumah tangga yang perlu membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya memasak telur balado. Nah, memasak telur balado bagi keluarganya. Dalam perencanaan tersebut, sang ibu membuat daftar belanjaan yang perlu dibeli ya di pasar. Nah, kalau bikin telur balado ada apa aja? Ayo, ada apa aja? Ada telur. Ada telur. Ada cabai. Ada cabai merah, ada tomat, ada garam, ada penyedap rasa, apalagi? Bawang Ya? putih. Bawang. Bawang merah, bawang bawangan, dan lain sebagainya. Ya, dan itu sangat diperlukan untuk membuat telur balado yang enak, mantap ya, gitu. Nah, jadi kalau tanpa perencanaan teman-teman, ya bisa saja ya si ibu itu lupa membeli telur.
Ya, kalau misalnya dia lupa beli telur, kira-kira keinginan membuat telur balado terwujud nggak? Enggak. Tidak kan? Nah, jadi sang ibu harus membeli telur supaya telur balado yang diinginkan keluarga itu terwujud. Nah, itu udah masuk bagian perencanaan, teman-teman. Ya. Selanjutnya apa? Sama seperti contoh-contoh ibu yang sedang mempersiapkan sekolah anak yang tadi, hingga ibu rumah tangga yang mau masak telur balado, kita juga perlu ya merencanakan keuangan. Agar apa? Agar kita dapat memenuhi keinginan utama kita ya dalam mengurangi kehidupan. Jadi merencanakan sesuatu itu membuat apa yang kita inginkan, terutama kebutuhan utama itu akan terwujud, teman-teman. Jadi bukan main-main ya, bukan sesuatu yang sepele, oh merencanakan doang gitu. Enggak, merencanakan itu ada triknya, ada tipsnya. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan saat ini ya, si ibu, ini kan anggapnya si ibu ya, jatuh tempo kebutuhan dalam 12 bulan ke depan. Jadi si ibu ini udah ngelis nih teman-teman ya, dalam 12 ke depan ini kebutuhan saat ini apa gitu. Oh, ternyata saya itu butuh pengeluaran rumah tangga gitu ya. Saya butuh pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari apa? Ayo, kalau pengeluaran rumah tangga apa aja teman-teman? Yang calon ibu nih, ya. Kalian kan calon ibu nih, ya. Kira-kira yang masuk pengeluaran rumah tangga apa aja? Ayo. Satu. Apa satu? Ayo. Beras, Beras. Apa? bayar listrik, Bayar listrik, ya. Apalagi? sembako, Pak. Ya, sembako lah ya. Beras tadi itu masuk sembako lah ya. Banyak banget kalau beras gula apa? Udah itu apa lagi? Apa? Air, listrik, telepon. Nah, apa lagi? Banyak ya. Nah, Skincare, itu Pak. apa? Skincare. Kalau skincare itu saya rasa tidak semua ibu-ibu yang memprioritaskan itu, ya. Saya rasa tidak semua ibu yang memprioritaskan. Mungkin kalau emak-emak sosialita bisa jadi, teman-teman, ya. Bisa jadi. Nah, saya tanya di sini, emak-emak yang calon emak-emak sosialita ada nggak di sini? Memprioritaskan skincare atau memprioritaskan susu anak? Ayo. Jadi dilihat ya. Boleh kedua-duanya, skincare boleh, susu anak boleh. Tapi lihat kondisi keuangan ya. Nah, selanjutnya adalah bayar uang sekolah bulanan, ya, sekolah bulanan anak. Nah, itu kebutuhan saat ini. Lalu kebutuhan masa depan, ya, si ibu ini apa ya? Dalam 12 bulan ke depan. Oh, kebutuhan pendidikan anak gitu ya. Lalu kebutuhan naik haji dan kebutuhan di masa depan. Jadi harus dibedakan. Mana kebutuhan saat ini dan mana kebutuhan masa depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Saya izin minum ya. Sampai di sini paham teman-teman? Gimana, paham? Kalau nggak paham, silakan ditanyakan ya. Oh Pak, penjelasan Bapak cepat banget ya. Bahasa yang digunakan terlalu tinggi Pak. Nah, silakan. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Nabila luar biasa ya, pagi-pagi sudah mulai bekerja. Bisa maksimal itu. Nabila jadi MC. Kamu bisa dengar itu Nabila kayak seperti itu? Bisa, Pak. Nabila pakai earphone. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas, silakan dibaca-baca PPT-nya ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara merencanakan keuangan rumah tangga?
Nah, bagaimana caranya ya? Ini yang perlu kalian perhatikan teman-teman ya. Ya, terutama yang calon ibu nih, ini perlu diperhatikan. Bagaimana cara merencanakan? Nah, ini. Pertama, teman-teman, kita harus mengenali kondisi keuangan ya. Kita harus kenal dulu ya. Bagaimana sih keuangan saya ya? Di rumah tangga itu saya punya penghasilan berapa? Harus dikenal dulu. Caranya bagaimana kita kenali ya? Pertama ya, apabila total harta yang dimiliki lebih besar dibandingkan total utang ya, maka kondisi keuangan kita baik. Jadi kalau hartanya lebih banyak nih ya dibandingkan utang ya, itu kondisi keuangan kita baik. Namun jika total harta lebih kecil dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan kita kurang baik. Gitu. Lalu kedua, walaupun kita memiliki harta seperti rumah, motor, dan lain-lain, namun harta tersebut bukan sepenuhnya milik kita. Harta tersebut berasal dari utang-utang yang dimiliki. Jadi teman-teman, biasanya kan ada nih orang ya, punya rumah, punya motor, lengkap, komplit teman-teman. Tetapi itu utang semua teman-teman, kredit semua. Pernah nggak dengar cerita seperti itu? Halo teman-teman, pernah nggak? Halo, halo teman-teman. Pernah nggak? Kredit semua teman-teman. Dia punya mobil, punya rumah mewah gedongan gitu kan. Sudah itu punya motor banyak, tapi itu semuanya utang semua teman-teman. Duit pinjam bank semua. Ada nggak pernah lihat gitu? Ada nggak? Halo? Ada pernah dengar tidak teman-teman? Ada Pak. Ada. Gimana itu? Asrofi kayaknya ini ya. Di mana Asrofi dengan? Halo? Temannya bapak saya Pak. Nah, gimana ceritanya? Gimana? Ya dia kayak dia buka apa sih kerjaannya, apa bisnis itu, minjem ke bank, semua bisnisnya minjem ke bank, terus rumah juga belum punya, gitu-gitu Pak. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Orang ya kadangkala untuk mewujudkan keinginannya ya, dia itu tidak memperhatikan keuangannya. Ada kala dia punya rumah, itu rumah pinjaman dari bank. Ada kala dia punya motor, itu punya duit bank. Dan itu sebenarnya memang pilihan ya. Tetapi apakah bijak memiliki rumah dengan cara minjam ke bank? Ya, bisa saja bijak, bisa saja tidak. Ya, kalau bagi saya mah enggak teman-teman. Kalau saya mah enggak mau saya. Ya mending saya ngumpulin duit daripada saya minjam ke bank yang bunganya bunga berbunga. Ya, kalau kalian belajar di manajemen keuangan itu bunga itu ada yang bunga berbunga dan ada bunga yang konstan. Kebanyakan bank itu adalah bunga berbunga. Nah, jadi sangat mengerikan teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, meskipun memiliki rumah dan motor, belum tentu kita kaya ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang Asrofi ngasih contoh tadi ya. Apabila total kekayaan kita bernilai negatif, maka kita perlu memikirkan solusi untuk mengatasinya dan masukkan solusi mengatasi utang dalam 7 keuangan. Jadi kita harus melihat kondisi keuangan itu dalam bentuk tabel seperti ini teman-teman. Sederhana aja ya. Kita bikin tabel kekayaan ya. Kita bikin harta. Apa saja sih harta kita gitu. Oh, ternyata kita punya harta uang di dompet. Berapa uang di dompet? Tabungan kita berapa?
rumah kita berapa, motor kita berapa, tanah, sawah, kebun, perhiasan, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan total harta, lalu dijumlahkan. Lalu kalau utang, kita ada utang di mana aja? Ya, kasbon di warung, utang ke saudara, kredit motor, kredit rumah, kredit barang elektronik, kredit modal usaha, pinjaman lain, itu total hutang. Lalu harta dan dikurang utang, itulah total kekayaan bersih kita. Sederhananya seperti ini hitungannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini untuk 1 bulan pertama bisa, ya, untuk 1 bulan bisa. Ya, kalau untuk tahunan minggu depan insya Allah kita pelajari. Nah, selanjutnya teman-teman ya, tentukan keinginan, ya, tentukan keinginan, ya. Ketika kita pengen sesuatu, ya kita list lah ya, kita list, ya. Keinginan kita itu apa, ya? Apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, yang kita impikan itu harus ada listnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Ini ya, impian ya. Misalnya Atia Nursasalbila Putri ya. Ya. Enggak, ini cowok ya. Misalnya Fajar Setiawan ya. Fajar keinginannya adalah saya dan istri ya ingin membeli motor seharga 10 juta. Kapan? Ya, kapan yang keinginan si Fajar ini? 2 tahun lagi misalnya. Nah, nanti si Fajar ingin lagi, saya ingin mencicil rumah untuk keluarga seharga 75 juta. Kapan? 5 tahun lagi. Apalagi? Saya ingin mempersiapkan uang sekolah anak untuk masuk sekolah dengan dana 2 juta. Berapa lama? 6 tahun lagi. Jadi kalau ada keinginan, coba di list teman-teman. Dibikin ya. Dibikin di kotak seperti ini. Ya, walaupun bentuknya berat teman-teman ya. Ini akan mempermudah teman-teman melakukan perencanaan bisnis. Ya. Jadi jangan tiba-tiba, oh saya pengen beli ini. Oh saya pengen beli itu. Nggak ada listnya, itu nanti kita akan melewati melewati uang atau pendapatan yang kita miliki. Dengan adanya impian seperti ini dalam bentuk kotak seperti ini akan memudahkan kita teman-teman. Oh misalnya kita sudah beli motor, tinggal diceklis saja atau tinggal dilingkari. Oh saya nanti pengen S2 ya, S2 jurusan ini gitu kan. Berapa tahun lagi tinggal dilingkari aja. Jadi silakan teman-teman bikin impian-impiannya itu ya. Dulu saya sempat ya bikin di dinding kamar kos saya itu ya. Saya bikin tuh 10 impian saya gitu kan. Saya bikin 10 keimpian saya. 1 2 3 4 ya. Salah satu keinginan saya adalah saya pengen S2 ya. Berapa tahun saya bikin? Oh, keinginan saya adalah saya pengen jadi dosen. Berapa tahun? Oh, saya pengen kerja di perusahaan multinasional terbaik di Indonesia. Saya bikin. Jadi teman-teman itu boleh bermimpi ya, nggak akan dilarang bermimpi. Itu jadi silakan bermimpi selagi itu belum dilarang. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teman-teman tentukan keinginan utama ya. Keinginan utama itu apa ya? Misalnya teman-teman udah nentuin ya. Pertama membeli motor, kedua menyiapkan dana pendidikan anak, ketiga membeli baju baru. Lalu teman-teman buat skala prioritas ya. Skala prioritas kira-kira yang perlu dipenuhi dalam waktu dekat itu apa? Oh, ternyata dalam waktu dekat itu yang perlu saya siapkan adalah pertama, menyiapkan dana pendidikan anak. Nah, disusun nih ya. Oh, ternyata dana pendidikan anak dulu nih ya. Kedua, membeli motor kedua. Ketiga, baru beli baju. Jadi kita bikin ya, tentukan keinginan utama kita berdasarkan skala prioritas. Sampai di sini paham teman-teman atau lanjut dulu? Atau lanjut dulu? Halo? Pak, kalau dana darurat masuk ke perencanaan keuangan nggak, Pak?
Oke, dana darurat akan kita pelajari minggu depan. Nah, tetapi secara umum dana darurat itu masuk dalam perencanaan keuangan. Ya, minggu depan kita akan pelajari itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini materinya menarik ya teman-teman, karena seputar kehidupan kalian, ya, seputar kehidupan kalian dari kecil sampai kalian, ya, gitulah, ya, itu sangat menarik ya ilmunya. Oke, kita mulai dulu ya, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu mari belajar membuat tujuan utama keuangan, ya. Kita bikin ya dalam bentuk belangko seperti ini ya. Bikin ya, kalian kan pandai ngedit, bisa desain, tinggal bikin aja ya. Nah, ini contoh ini saya dapat di ini ya. OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi kita bikin ya. Coba isilah tabel berikut ini dengan cara membuat urutan kebutuhan mana yang menduduki peringkat pertama hingga terakhir. Jadi kalian bikin kebutuhan kalian itu apa? Lalu urutan kebutuhan kalian itu apa? Kalian bikin teman-teman. Oh 1, 2, 3. Kalian kelompokkan dulu, oh kebutuhan keluarga inti, kebutuhan agama, kebutuhan keluarga kandung, kebutuhan keluarga besar, kebutuhan lain-lain itu kalian bikin. Ya sebenarnya nggak harus kayak gini. Ya, tetapi bebas. Kalian list aja. Nanti kalian urutkan ya. Oh, kebutuhan pertama saya itu adalah saya nanti setelah tamat S1, saya pengen S2 ya. Saya pengen S2 melalui beasiswa atau apa? Silakan ya, silakan. Lalu selanjutnya adalah teman-teman evaluasi kesehatan keuangan ya. Periksa dompet ya. Minggu depan kita akan belajar lebih komplit ya bagaimana memeriksa dompet ini ya. Insya Allah minggu depan itu lebih komplit. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, ini teman-teman ya. Mengapa penting punya keuangan yang sehat? Sebelum kita ngatur, kita harus memikirkan dulu ya. Kenapa keuangan itu perlu ya? Jadi gini teman-teman ya. Misalnya teman-teman apa ya? Bangun pagi nih ya. Oh, tiba-tiba badan teman-teman panas nih ya. Panas, udah tuh batuk gitu. Ya, melihat kondisi seperti itu kira-kira yang teman-teman lakukan apa? Tubuh teman-teman kurang sehat nih, ya. Yang teman-teman lakukan apa? Lapor ya ke mak ya. Apa? Gimana? Ke dokter. Ke dokter kan? Ya, ke dokter, cek tubuh ya. Cek tubuh karena kalian itu lagi sakit ya, lagi sakit. Begitu juga teman-teman dompet kalian itu ya. Apakah dompet kalian itu punya potensi untuk sakit atau tidak ya, dicek ya. Bukan tubuh aja yang dicek teman-teman ya. Dompet kita itu juga perlu dicek ya. Nah, jadi ketika kita ngecek apa saja yang perlu kita cek? Pertama, uang itu selalu tidak cukup atau besar pasak daripada tiang enggak? Kita cek tuh, ya. Uang kita miliki itu tidak cukup atau besar pasak daripada tiang enggak? Oh, ternyata iya, saya ini lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Oke. Uang selalu habis untuk bayar hutang enggak? Kita cek lagi nih. Ini anggap aja ya teman-teman, teman-teman sudah kerja nanti ya. Ini prakteknya teman-teman udah kerja nanti. Lalu, uang selalu habis untuk bayar hutang nggak? Oh ternyata iya, uang saya ini habis hanya untuk bayar hutang. Hutang apa? Hutang beli skincare lah ya, hutang pedikur-medikur lah ya kalau bagi yang cewek ya. Atau yang bagi laki-laki hutang, kalau yang laki-laki ini apa ya? Saya ini orang nggak terlalu ini juga ya teman-teman. Oh ya nongki-nongki kali ya, minum kopi lah ya, di Starbucks kali ya. Bisa ngutang nggak ya di Starbucks kali? Nggak tahu saya. Di Starbucks bisa ngutang nggak ya? Nggak ya. Nah, udah itu apa lagi? Oh, fashionnya lagi ya, pakai kartu kredit. Oh, ternyata ketika dihitung itu lebih banyak hutang teman-teman. Lalu kita lihat, sudah kerja bertahun-tahun tapi tidak punya tabungan. Kita udah kerja nih bertahun-tahun. Apa sih yang kita dapatkan? Oh, ternyata kita kerja tahun-tahun nggak ada dapatnya nih. Kita nggak ada beli sesuatu nih gitu. Oh ternyata ada yang salah ini. Lanjut.
berutang untuk menutup utang lama atau gali lubang, tutup lubang. Udah ada utang, utang lagi ditutup. Lalu utang lagi ditutup lagi, ya. Itu baik atau enggak? Enggak baik, teman-teman. Lalu, sering berutang ketika ada kebutuhan mendadak. Nah, ini kebanyakan orang seperti itu. Nah, jika teman-teman ya menjawab ini iya semua, maka ya ada kemungkinan ya keuangan teman-teman itu kurang sehat ya. Jadi secara sederhananya seperti ini, teman-teman. Jadi keuangan teman-teman ini secara umum kurang sehat ya. Bahkan sudah gawat darurat. Jadi kalau penyakit itu harus ada obatnya ya, harus ada obatnya ya. Supaya kondisi keuangan yang kita miliki itu sudah stabil. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya terkait dengan perisa dompet ya. Perisa dompet itu istilahnya adalah perisa duit kita, teman-teman ya. Nah, pertama itu apa? Menunjukkan apakah ada masalah keuangan yang dihadapi tanpa sadar. Ya, maksudnya apa? Ya, kira-kira kita punya duit, kita ada nggak pengeluaran yang tanpa sadar di luar perencanaan kita, gitu ya? Ya, misalnya kita sudah ngelis nih ya. Oh, saya itu pengen dalam 1 bulan ini beli ini dan itu sudah di list. Oh, ternyata ada yang di luar perencanaan. Jadi itu tanpa sadar. Lalu memastikan bahwa kondisi keuangan tetap aman meskipun terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Memastikan apakah keuangan keluarga sudah terlindungi atau belum jika terjadi musibah. Jadi ini yang tadi dana darurat tadi. Ya, kalau misalnya keluarga kita itu ada kejadian apa, musibah, itu kita harus pastikan ya, dompet kita itu bisa nggak untuk memenuhi ya dana-dana darurat. Memastikan apakah harta yang dimiliki saat ini sudah tepat atau belum. Jadi kita harus pastikan dulu, teman-teman ya, kira-kira kalau kita punya mobil 1 apakah layak ya, kita punya mobil 2, 3 apakah layak ya, atau kita sudah punya motor 1 padahal kita padahal kita punya motor 1, udah itu kita pengen beli motor 2 dan 3 ya, misalnya punya bapak 1, punya emak 1, punya anak 1, 2, 3 gitu. Apakah layak setiap keluarga itu punya motor? Ya, itu dihitungkan lagi apakah layak atau tidak ya. Lalu memastikan apakah keinginan-keinginan hidup yang membutuhkan uang terwujud atau tidak. Jadi ini ya periksa dompet kita. Lalu ya, apa sih alat ukur kondisi keuangan? Jadi alat ukurnya bagaimana ya? Jadi ada bentuk-bentuk pertanyaan, teman-teman ya. Berapa banyak uang tunai yang kita punya? Ya, misalnya penjelasan ya, punya dana cadangan atau dana darurat dalam bentuk kas tunai dan tabungan. Saldonya mencapai 4 kali pengeluaran rutin bulan atau bahkan lebih. Nah, kalau tidak sehat bagaimana? Jumlah tabungan kurang dari 4 kali pengeluaran. Lalu berapa banyak cicilan utang setiap bulan? Nah, kalau ini terkait dengan setiap bulan hanya memiliki komitmen membayar cicilan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Cicilan ini termasuk pinjaman rumah, pinjaman kendaraan, pinjaman koperasi, utang kartu kredit, dan pinjaman lain. Cara lihat dia sehatnya atau enggak, sehat atau enggak dari mana? Ya, 35% dari penghasilan bulanan. Nah, kalau tidak sehat di mana? Lebih dari 35%. Sudahkah kita menabung? Jadi ini melihat apakah kita menabung atau tidak, teman-teman. Kalau sehat itu artinya setidaknya 10% dari penghasilan itu kita tabung, teman-teman. Itu artinya pengeluaran kondisi keuangan kita sudah bagus. Nah, lalu kalau tidak sehat di mana? Kurang dari 10% kita menabung. Misalnya, oh yaudahlah saya nabung 5% dari gaji saya lah. Oh, atau enggak saya nabung 2% aja lah dari gaji saya gitu. Enggak boleh gitu. Jadi kalau indikator sehatnya itu adalah minimal 10%, teman-teman.
dari penghasilan kita. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi ya, bagaimana periksa dompet? Nah, bagaimana cara kita memeriksa dompet, teman-teman? Nah, ini ya, kita buat catatan, teman-teman. Bentuknya seperti ini, ya. Buat catatan harta dan hutang, ya. Bikin apa namanya? Periksa dompet kodir, misalnya. Periksa dompet kodir, misalnya. Periksa dompet untuk apa, misalnya? Ya, misalnya periksa dompet untuk pengeluaran, tanggal berapa, usia. Kodir, kamu usianya berapa, Kodir? 19, Pak. Oh, kirain saya, oke siap. Kirain saya 17, Kodir. Oke, 19 ya, Kodir. Status, nah status Kodir ini, oh ternyata Kodir sudah menikah misalnya. Bikin gini kan, ada catatan harta dan hutang ya. Kalian boleh bikinnya semenarik mungkin, teman-teman. Boleh bikin warna gitu ya, warna pink, warna ungu, warna apa, apapun itu yang kalian suka. Kalian bikin harta kalian apa ya, nanti ada uang di dompet, uang di celengan, uang di bawah kasur ya, uang di bawah bantal, terserah aja teman-teman. Uang terselip di mana, di atas lemari, terselip di atas pintu, ya terserah gitu ya. Tabungan di koperasi kalau ada ya, perhiasan ya, kalau perhiasan apa, harus mungkin ada emas, gelang gitu ya. Hewan ternak ya, sisa hasil panen, kendaraan, rumah dan sebagainya. Lalu hutang. Nah, kita list hutang kita apa saja. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, lalu kita bikin ya, berapa harta bersih kita? Dengan cara apa? Dengan cara total harta dikurang dengan total hutang. Begitu. Nah, selanjutnya buat catatan penghasilan dan pengeluaran. Nah, kita bikin ya catatan penghasilan dan pengeluaran kita itu berapa ya. Jadi teman-teman, itu kan kemarin kita sudah bikin kelompok. Nah, nanti tugas yang saya minta, tugas akhir itu kurang lebih apa yang kita pelajari itu yang teman-teman masukin. Oh, misalnya di materi Bapak Andi ada tentang ini, kalian bikin. Ya, ini bisa jadi salah satu bagian masuk ke dalam tugas akhir kalian nanti. Ya, tugas kelompok kalian. Minggu depan itu juga ada. Nah, bikin ya, kita bikin catatan penghasilan pengeluaran. Nah, kalau ini terkait dengan penghasilan kita apa saja, kita bikin ya, pengeluaran kita apa. Kita bikin di sini penghasilan. Oh, kalau misalnya kalian yang sebagai mahasiswa ya, bisa jadi penghasilan kalian itu freelance gitu. Oh, Pak, saya sebagai tukang cukur, Pak, di apa misalnya di barbershop gitu ya. Atau Pak, saya jualan online, Pak, jualan skincare, Pak. Oh, Pak, saya jualan apa? Thrifting, apa kalau pakaian bekas dari luar negeri itu apa namanya? Istilahnya thrifting ya? Iya kan? Iya enggak? Thrifting kan? Nge-thrift, Pak. Hah? Iya, betul kan? Ya, thrifting itulah ya. Nah, itu bisa jadi penghasilan kalian. Silakan di-list. Oh, atau enggak gini, Pak, saya itu Pak, walaupun mahasiswa Pak, saya itu punya usaha kos-kosan Pak. Bapak emak saya ngasih 3 pintu Pak. Oh, silakan masukin dari penghasilan kalian. Pak, saya di kampung itu punya kerbau Pak. Kerbau saya itu ada 5 Pak. Silakan kalian bikin. Ya, itu jatuhnya penghasilan. Tapi kalian perkirakan aja dalam itu harganya berapa? Kirakan aja. Nah, itu kira-kira penghasilannya berapa dari usaha kerbau itu ya. Oh, Pak, saya itu punya usaha bikin gorengan, Pak. Gorengan ya. Ya, silakan teman-teman. Oh Pak, saya punya usaha rajutan pakaian, silakan. Jadi apapun itu yang masuk ke dalam penghasilan, silakan dimasukin. Lalu teman-teman bikin lagi ya pengeluaran. Nah, apa aja pengeluaran ya? Kalau pengeluaran itu nanti ada ya, kalau zakat orang Islam tentu harus bayar zakat ya. Tabungan, bayar sewa kos kalau anak kos ya, iuran di mana? Di lingkungan kita gitu ya, belanja kebutuhan rumah tangga ya, belanja daftar harian, makan siang di kantor. Nah, kalau yang kerja di kantor nih kayak Nabila ya, mungkin Nabila ini makan di luar nih ya. Gimana nih Nabila, apakah Nabila masih mendengarkan ini? Sibuk sekali dia ya. Masih Pak. Oke, siap.
Nah, sudah itu gaji asisten rumah tangga ya. Kalau yang punya asisten ya. Nanti ada tagihan listrik, air dan telepon, transportasi, uang sekolah anak, buku sekolah anak, uang jajan, cicilan kendaraan, rumah, barang elektronik dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman ya. Jadi silakan di list ya. Ya, saran saya teman-teman, ini kalian buat ya. Terutama nih calon emak-emak ya, calon emak-emak, calon mami, calon ibu, calon bunda. Ini akan sangat berhasil, akan sangat bermanfaat bagi teman-teman nantinya ya. Jangan anggap sepele hal seperti ini teman-teman ya. Kalau hal ini sepele, ngapain juga kita belajar perencanaan keuangan ya enggak? Ya enggak, kalau enggak penting gitu kan. Jadi perhatikan baik-baik ini ya. Bagi calon bapak ya harus diperhatikan juga istrinya ya nanti ya. Calon bapak nanti perhatikan juga. Ibu, bunda kok pengeluarannya banyak gitu ya. Bunda kok pengeluarannya skincare terus tiap bulan gitu. Ya papa jadi susah gitu ya. Cari skincare untuk mama terus. Nggak mungkin gitu kan. Jadi mamanya harus bijak juga teman-teman. Begitu ya. Ya. Jadi saya ini berbicara tentang pengeluaran rumah tangga seolah-olah saya sudah rumah tangga. Padahal enggak. Jadi ya kita sama-sama belajar aja teman-teman. Ya begitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, simulasi perisa dompet ya, simulasi perisa dompet. Kita sampai jam berapa sih teman-teman? Teman-teman? 9.40 Pak. 9.40 Pak. Oke, 9.40 sekarang jam oke. Baik, simulasi perisa dompet. Sebelum kita masuk simulasi perisa dompet, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada kali, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nah, simulasinya bagaimana ya? Pertama itu kita buat catatan harta dan hutang ya, simulasi. Kalau simulasi ini kan kita praktek langsung ya. Jadi prakteknya adalah teman-teman nanti ya, terserah nanti di tugasnya bikin. Kalau dalam praktek sehari-hari teman-teman bikinnya seperti ini ya. Nanti ada harta, ada hutang, lalu dikurangin aja. Harta dikurang hutang ya. Bikin seperti ini ya. Kedua, buat catatan penghasilan pengeluaran dalam sebulan ya, seperti yang sebelumnya ini nih. Nih. Nah, dibikin teman-teman ya, dalam sebulan ya bikin. Nah, nanti ada penghasilannya apa aja seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti pengeluarannya berapa. Nah, sisanya itu disebut penghasilan kita. Lalu hitung teman-teman perbandingan ukuran isi dompet ya. Kita bandingkan. Bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Ya, kita bandingkan. Jumlah uang tunai dan pengeluaran rutin kita berapa? Lalu kita bandingkan juga dengan cicilan utang kita dengan penghasilan. Ya, kita bandingkan juga jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Jadi poin-poin ini harus penting teman-teman, harus teman-teman pahami. Ya, ketika teman-teman sudah bikin ini dan ini, teman bandingkanlah. Ya, nah setelah dibandingkan, lakukan evaluasi teman-teman. Ya, evaluasi kesehatan dompet teman-teman. Nah, cara evaluasinya gimana? Kita lihat ukuran perbandingannya ya. Kita lihat kalau ukuran uang tunai itu kita lihat per bulan ya. Itu idealnya 4 bulan teman-teman. Jika lebih dari 4 bulan artinya sehat. Kalau ukuran cicilan hutang itu dilihat dari persen. Begitu juga dengan ukuran menabung. Nah, ukuran idealnya berapa? 35% dan 10% ya. Kalau dia hasilnya di bawah 35% itu sehat teman-teman. Kalau hasilnya di atas 10% itu sehat kalau ukuran menabung. Nah, begitu. Untuk hitungan lebih jelasnya minggu depan kita pelajari. Nah, ini lagi teman-teman. Ya, yang paling penting teman-teman pikirkan adalah anggaran yang ideal ya. Misalnya ya, teman-teman punya gaji 5 juta. Ya, gaji 5 juta. Ya. Kira-kira untuk mensupport gaji 5 juta itu, hal-hal yang perlu diperhatikan apa?
Ya, ini kalau yang sudah punya keluarga ya. Pertama itu biaya rumah tangga ya. Biaya rumah tangga itu 40% teman-teman. Untuk anak dan pendidikan itu 10%. Ya, zakat, infak dan sedekah itu 5%. Untuk asuransi, kalau yang mau asuransi silakan itu 5%. Tabungan dana darurat itu 10%. Ya, 10%. Investasi masa depan itu 5%, cicilan pinjaman itu 20% dan hiburan 5%. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton bioskop, pengen jalan-jalan, healing lah istilahnya ya, silakan. Itu 5% dari duit. Nah, saya pengen nanya nih sama Kodir. Kodir. Misalnya Kodir punya gaji 5 juta Kodir ya. Kodir pengen jalan-jalan nih ya, pengen healing ya. Saya pengen healing ke kebun teh yang ada di Bandung misalnya, atau mau jalan-jalan ke puncak. Tapi dana yang harus dikeluarkan itu 5%. Kira-kira berapa duit untuk hiburan? Ayo, berapa Kodir? Ayo, berapa Kodir? 250 Pak. 250.000. 250.000. Berapa? 250.000. Betul atau salah teman-teman? Betul. Ya. Nah, lanjut kita ke Ninit Septiana. Ninit, kamu gaji kamu ada 7 juta Ninit ya. 7 juta. Nah, kamu harus nyiapin di dana tabungan darurat ya. Tabungan dana darurat karena kamu takut nanti ada sesuatu yang terjadi atau apa gitu. Pokoknya kamu siapkan dana darurat. Kira-kira berapa kamu saving ini? Gaji 7 juta nih. Berapa nih? Berapa? Ayo nih. Ininya apa Pak? Jadi saya gaji 7 juta. Terus Ya, kamu harus men-saving nih untuk tabungan dana darurat. Berapa kamu saving duitnya? 700.000 Pak. Oke, betul atau salah teman-teman? Betul. Nah, jadi seperti itu ya, mudah ya. Nah, ini mah pelajaran SD, mah gampang teman-teman kayak gini nih. Ya, jadi ini diikutin. Nah, nanti untuk tabungan dana darurat ini sebenarnya nggak top 10% sih, minimal 10%. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, setelah itu baru kita bisa menentukan ya. Tadi kita sudah belajar, baru kita bisa menentukan bagaimana keputusan pembelian rumah tangga kita, bagaimana keputusan pembelian perumahan kita, bagaimana keputusan pembelian kendaraan. Kalau sudah tahu dengan kondisi dompet, pengeluaran kita, baru kita bisa menentukan. Nah, di sini saya akan lebih mengkonsentrasikan kepada strategi keuangan untuk beli rumah ya. Ini strategi keuangan untuk beli rumah. Jadi ini yang belum penting teman-teman. Karena rumah itu adalah bagian pokok kehidupan kita ya. Jadi di mana-mana kita itu butuh rumah ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan terkait rumah ini? 3 hal ini dulu teman-teman. Ketika kita pengen punya rumah, kita harus cek dulu ya, financial check up ya. Kita cek dulu ya, apakah kita punya hutang atau tidak ya. Kalau punya hutang, teman-teman jangan ada keinginan punya rumah dulu. Bayar hutangnya dulu, lunasi hutangnya dulu ya. Jadi financial check up, bayar dulu hutangnya. Lalu kita cek financial goals ya. Tentukan tujuan dan targetnya untuk beli rumah ya. Konsisten teman-teman dengan target itu. Oh, saya pengen punya rumah, rumahnya seperti ini dan begitu. Teman-teman tujuannya harus pas ke situ ya. Nah, lanjut financial plan.
teman-teman baru merencanakan ya, buat strategi untuk mencapai target beli rumah tersebut. Harus ada perencanaan teman-teman kalau pengen punya rumah ya, nggak sembarang oh saya pengen rumah ya, nggak kayak gitu aja. Ada cara-cara. Lalu kita tahu harus lakukan step pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman lakukan survei ya. Yang pertama adalah lakukan survei ya. Kita tentukan surveinya ya. Misalnya kita pengen buat rumah ini di mana? Oh, saya pengen bikin rumahnya di Jakarta gitu ya. Kenapa pengen di Jakarta? Oh, alasannya Jakarta sangat dekat dengan tempat kerjaan saya. Jadi kita tentukan teman-teman di kecamatan mana kita mau tinggal, survei rumah di sekitar kecamatan itu gitu ya. Nah, survei kecamatan itu gimana? Misalnya, oh ternyata di kecamatan itu sering terjadi begal, ya nggak mungkin kita bikin rumah di situ kan, kita ya di cancel kalau kayak gitu. Nah, lalu survei langsung dan cari di OLX. Misalnya dicari OLX, rumahnya kayak gini. Kita cek langsung teman-teman, kita turun ke lapangan. Oh, rumahnya seperti itu enggak? Lalu kita lihat juga lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungannya ramah tidak? Atau masyarakatnya tertutup tidak? Kita cek gitu. Kalau misalnya kita orangnya pendiam atau kita nggak suka keramaian, ya nggak mungkin gitu kan. Ternyata di situ banyak anak-anak. Nah, takutnya nanti berisik atau apa. Jadi intinya kita lakukan survei teman-teman. Lalu cek tabungan. Ya, kita cek teman-teman ya. Di mana kita ketika ngecek itu apakah ketika duit kita itu cukup nggak nantinya ya. Di sini ini PPT dari teman saya ambil ya materinya. Jadi waktu itu tabungannya belum cukup. Jadi saya berpikir gimana menambahkannya. Saya bikin usaha. Jadi gini teman-teman. Dia pengen rumah teman-teman ya. Ketika pengen rumah, dia harus mencari keran penghasilan baru. Nah, keran penghasilan baru itu ya, itu adalah bagian penambah untuk mendirikan rumah. Nah, begitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Kedua adalah hitung total pemasukan dan pengeluaran teman-teman. Ya, kita hitung teman-teman pemasukan kita berapa ya. Ya, pemasukan kita berapa. Lalu pengeluaran kita berapa. Nah, itu caranya tadi sudah ya. Apakah kita akan cek ya gaji bulanannya berapa, laba jualan berapa, pre-project atau freelance kita berapa. Pokoknya yang masuk pemasukan itu di list. Lalu pengeluaran juga. Nah, sisanya itu untuk ditabung. Lalu hitung detail biaya rumah dan kemampuan daya beli teman-teman. Ya, misalnya nih misalnya Igov ya. Igov ini pengen beli rumah ya. Harga rumahnya itu 500 juta ya. Rencana belinya kapan? Kita bikin. Oh, saya pengen rencananya tahun 2027 gitu ya. Targetnya 5 tahun lagi gitu. Cara belinya gimana? Kita tentukan. Nah, Igov, mana Igov? Iya, Pak. Nah, kamu kalau punya rumah 2027, kamu mau rumahnya gimana? Cash, kredit, atau gimana, Gov? Ya pengennya mah cash, Pak. Cash, misalkan. Dibikin nih sama Igov ya. Dibikin dulu list-listnya. Oh, saya pengen rumahnya cash. Artinya si Igov harus ngumpulin duit 500 juta. Oh, ternyata kita bikin plan B ya, plan kedua ya. Oh, kredit. Artinya si Igov harus mengumpulin DP rumah dulu nih ya. Biasanya 10 sampai 30%. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus ingat. Ya. Harga properti itu teman-teman ya, dari tahun ke tahun itu terus meningkat teman-teman. Harganya terus naik. Ya. Maka kita harus tahu kondisi properti dari setiap daerah. Kira-kira menurut teman-teman, harga properti yang ada di Jakarta dengan ada yang di Bandung itu sama atau beda, teman-teman? Beda, Pak. Kenapa beda? Ayo. Ya Sinta, kenapa berbeda? Harus tahu dulu. Berbeda kenapa ya Sinta?
Halo, Yasinta. Aduh, Yasinta nggak tanggung jawab nih. Ya Pak, Ya, berbeda kenapa Yasinta? mungkin dari itu kali Pak tanahnya atau apa ya? Hmm, Gimana? Banyak faktor, Pak. Gimana Fajar? Banyak faktor yang menentukan harga tanah. Oke, yang banyak faktor itu yang bagaimana Fajar? Coba kamu jelaskan ke kita Fajar. Kayak misalnya di Jakarta ini kenapa mahal? Karena akses kemana-mana tuh mudah. Mm-mm. Terus jadi pusat perdagangan segala macam gitu. Maksudnya Mm-mm. kayak objek di atas tanahnya gitu loh, Pak. Oke. Nah, Gampang gitu akses perekonomiannya. ya kalau di Bandung kenapa bisa lebih murah misalnya? Nggak Bandung kota kali ya, Bandung kabupaten kali. Kalau Bandung kota mungkin mahal juga. Nah, Mau di manapun juga ada lokasi yang mahal-mahal gitu, Pak. Karena kan kayak misalnya di Jakarta ini ada juga yang murahnya misalnya di Jakarta Utara karena mungkin airnya jelek gitu. mm-mm. Di daerah-daerah lain juga gitu, yang rawan-rawan bencana alam juga itu termasuk tanah yang murah, Pak. Kalau di Oke. Jakarta ini kan misalnya di Jakarta Selatan ini kan untuk bencana alam paling gempa skala kecil doang kan dapat apa dikit-dikit doang gitu. Paling-paling bencananya banjir doang gitu. Jadinya itu yang nentuin Jakarta jadi mahal sih. Oke, baik. Kalau kata Fajar banyak faktor ya. Banyak faktornya fasilitas, transportasi gitu ya. Bencana alam dan sebagainya banyak gitu ya. Nah, makanya properti itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat teman-teman ya. Jangan ditunggu-tunggu kalau misalnya ada duit, ada keinginan bikin rumah, beli rumah gitu. Ya silakan dilakukan ya. Nah, ini misalkan bisa menabung 5 juta per bulan, teman-teman. Targetnya tadi kan rumahnya 500 juta ya. Artinya 5 juta kali 12 bulan teman-teman. Nah, sama dengan dapat 60 juta setahun kali 5 tahun 300 juta ya. 300 juta baru teman-teman dapat. Lalu 200 jutanya lagi gimana? Apa yang perlu dilakukan teman-teman? Ya, untuk memenuhi keinginan kita itu karena kita kurang misalnya duit kita kurang. Nah, kita harus membuka keran pemasukan. Kita harus mencari rezeki lain, teman-teman. Ya. Misalnya nih, saya dosen, ya kan? Saya dosen. Saya pengen rumah di Jakarta gitu ya. Lalu saya tabung ya. Dalam sebulan itu dalam 5 tahun itu hanya dapat 300 juta gitu ya. Untuk memenuhi 200 juta lagi, saya harus buka keran penghasilan baru. Apa misalnya? Saya buka usaha, misalnya saya jualan online buku, atau saya bikin buku, nanti saya jualin gitu ya, atau saya main saham ya. Nah, ini contohnya ada nih. Ada buka usaha, ada contoh instrumen investasi. Kalau di sini ada jualan online buku ya, ada jualan pakaian, ada jasa fotografi, desain atau menulis, royalti bagi penulis, free affiliate, nah reseller, nah yang bagi perempuan nih yang suka jualan skincare, nah itu kan dapat reseller ya, dropshipper istilahnya ya. Nanti jualan ini atau jualan itu boleh. Intinya itu bisa menambah penghasilan teman-teman. Atau melalui instrumen investasi, melalui saham silakan. Melalui reksadana boleh, emas sangat baik. P2P lending silakan, sukuk ya nggak apa-apa. Jangan seperti kejadian yang kemarin apa? Dia kan instrumen investasi juga apa? Yang baru-baru ini loh, yang kaya melalui investasi juga apa? Trading ya, Pak. Apa? Trading. Ya, dia investasi melalui apa? Ayo, dia investasi melalui apa? Binary option, Pak. Nah, itu termasuk instrumen investasi yang legal atau enggak? Ilegal, Pak. Ilegal kan? Nah, makanya nggak boleh. Makanya ini masuk penjara kan. Nah, kalau teman-teman pengen berinvestasi, investasilah dalam bentuk yang ini aja lah. Yang ada aja teman-teman, saham, reksadana, emas. Ya. Tapi kalau saran saya sih, teman-teman ya, kalau teman-teman pengen apa ya, pengen hasilnya yang gede, silakan saham. Tapi kalau teman-teman merasa takut, ambil emas aja gitu. Nah, selanjutnya teman-teman,
pisahkan rekening khusus untuk beli rumah ya. Kalau misalnya ingin beli rumah, pisahkan. Yang mana rekening untuk biaya hidup sehari-hari itu dipisahkan. Tabungan beli rumah itu dipisahkan, lalu untuk dana darurat juga dipisahkan. Jadi nggak campur aduk teman-teman gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk beli rumah ya udah itu jelas untuk beli rumah, jangan digabung-gabung. Nah, keenam, strategi untuk menabung ya. Ada 3 cara teman-teman ya. Teman-teman ketika menabung itu sistemnya persentase, sistem nominal atau sistem auto debit. Nah, kalau sistem persentase itu teman-teman bisa bikinnya seperti ini teman-teman ya. 5% untuk sosial, 10% dana darurat, 60% biaya hidup dan 25 tabungan. Ya, kalau berupa persen. Tapi kalau berupa nominal ya bisa juga. Misalnya 100.000 untuk sosial, misalnya kan 500.000 untuk dana darurat, 2 juta untuk biaya hidup dan 400.000 untuk tabungan, bisa juga. Atau kalau menggunakan sistem auto debit artinya teman-teman meminta pihak bank untuk memotong atau memindahkan saldo otomatis ke rekening teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nggak perlu melompokin lagi untuk tabungan. Jadi tabungan udah dipotong langsung, ada sistemnya, ada sistem auto debit namanya. Nah itu, nah sisanya itu dimasukkan ke tabungan. Lalu ya yang ketujuh, selektif dalam pengeluaran. Kalau bisa buat catatan keuangan. Nah itu kan sebelumnya sudah kita bahas tadi teman-teman. Nah selanjutnya maksimalkan untuk menambah sumber penghasilan lagi dan lagi. Jadi teman-teman jangan terbatas ya, terbuntu dengan penghasilan utama ya. Misalnya teman-teman sebagai seorang kerja kantoran, jangan terbatas di situ. Teman-teman bisa mencari profit lain ya, penghasilan yang bisa menambah. Nah, lalu uang itu kan disebut dengan uang masuk teman-teman. Uang masuk itu harus dibedakan menjadi 2 ya. Ada active income dan passive income ya. Kalau active income itu kan gaji kita bekerja lalu dapat duit bulanan kan. Nah, itu pasti. Lalu kalau misalnya jualan juga bisa disebut dengan active income. Komisi, royalti. Nah, tapi kalau yang passive income itu seperti dividen, hasil sewa. Nah, itu masuk ke passive income. Atau misalnya teman-teman jasa konsultan yang bantu gitu ya. Nah, bisa. Nah, lalu yang ke-9 teman-teman, komitmen diri ya. Ketika kita pengen punya rumah, kita harus komitmen diri. Kita harus tingkatkan ilmu kita ya, tingkatkan ilmu finansial kita, tingkatkan skill dan kemampuan kita ya. Bahwasanya kita memang ingin punya rumah ya. Kita nabung ya dengan tujuan adalah membeli rumah ya. Kita harus cari juga sumber pemasukan lain. Dan yang terakhir adalah teman-teman, yakin dan percaya ketika kita punya rumah, pengen punya rumah ya, itu insya Allah terwujud selagi kita memiliki komitmen diri yang kuat ya. Nah, dan selanjutnya kapan kita harus membeli rumah ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman kan sekarang masih mahasiswa ya. Sebentar lagi 1 tahun lagi teman-teman akan wisuda ya, 1 tahun atau 2 tahun lagi akan wisuda. Tentu teman-teman kepikiran, oh saya nanti pengen punya rumah yang seperti ini dan seperti itu, seperti ini dan seperti begitu gitu. Caranya bagaimana ya? Teman-teman harus memikirkan dulu ya proyeksi karir dan pekerjaan teman-teman ke depannya ya. Teman-teman nanti mikirnya gimana? Oh, misalnya teman-teman tamat dari UHAMKA ya, perbankan. Ternyata teman-teman itu dapat kerjanya di Bali misalnya ya, di Bali. Nah, tentu ketika teman-teman di Bali, teman-teman kepikiran nggak bikin rumah? Kira-kira teman-teman pengen bikin rumahnya di mana? Di Jakarta atau di Bali? Tentu kan di Bali gitu kan, karena teman-teman kerjanya di situ. Apalagi udah punya keluarga, tentu teman-teman bikin rumahnya di Bali. Nah, jadi itu teman-teman harus dimatangkan banget teman-teman ya. Kita harus pertimbangkan ya. Ketika membeli rumah itu jangan buru-buru. Apalagi saat sekarang ini teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Kita kan ibu kota kita udah pindah ya katanya ya.
Ya, pindah kemana teman-teman? Kalimantan. Kalimantan, ke Nusantara katanya kan. Tahu nggak teman-teman? Ya, pekerja ya yang bekerja di kementerian itu kan kantor kementeriannya akan berpindah kan, berangsur akan pindah ke Kalimantan, ya enggak? Dan itu pegawai yang kerja di kementerian yang baru diangkat dari PNS, CPNS itu mereka harus pending dulu beli rumah, ya. Mereka harus pending dulu beli rumah di Jakarta. Bisa jadi dia sewaktu-waktu dipindahkan pekerjaannya ke Kalimantan. Nah, jadi ya itu jadi dilema teman-teman. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya Pak, Ya, gimana Igov? kan kalau dari tadi kan lebih ke arah ini apa perencanaan keuangan rumah tangga. Nah kalau kayak Bapak ini kan belum berumah tangga tapi udah punya gaji, gimana Bapak merencanakan keuangan Bapak sih? Oke. Kalau yang seperti single gitu ya, saya kan belum rumah tangga nih. Yang prioritas bagi saya itu adalah kalau untuk makan ya tentu untuk makan ya, untuk makan dan bantu orang tua dan tabungan. Jadi 3 aja ya. Tabungan saya itu 20% jadinya, 20% tabungan ya, 50% kebutuhan dan sisanya itu untuk bantu orang tua. Begitu Igov ya. Jadi ketika kita masih single ya, itu kita jangan mikir tabungan kita itu semakin kecil, tetapi tabungan kita itu harus semakin besar. Nah, minggu depan Igov ya, kita akan berbicara ya tentang dana darurat Igov ya. Berapa sih tabungan yang harus disimpan oleh yang masih single, yang masih baru menikah atau yang sudah punya anak. Jadi kita akan paham di situ Igov. Begitu. Jadi Igov, ketika kita masih single, kita harus memperhatikan posisi kita itu adalah posisi kita sendiri dan orang tua Igov. Ya enggak? Betul enggak Igov? Karena kan kita hidup ini kan kalau dibawa ke agama ya, anak laki-laki itu kan tanggung jawabnya ibunya teman-teman. Nah, jadi mau tidak mau Igov harus menafkahi ibunya. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Jelas? Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi. Jelas, Pak. Nah, mau gimana dan di mana rumahnya? Jadi teman-teman, ketika kita mau berumah, kita harus mikirkan lagi. Oh, saya itu nanti pengennya di lingkungan umum, atau saya pengen bikin rumahnya klaster atau perumahan atau apartemen, atau mau dalam bentuk landed atau rumah yang tapak langsung ke tanah yang ada pekarangan. Itu pilihan teman-teman. Jadi silakan teman-teman mau pilih seperti apa. Nah, pola-pola membeli rumah ya. Kalau pola-pola beli rumah itu ada rumah baru, ada rumah bekas, ada rumah lelang. Ya, kalau rumah lelang ini rumah yang tidak yang apa ya? Maksudnya rumah yang disita bank karena tidak bisa melanjutkan pembayaran. Nah, biasa rumah-rumah BTN ini, teman-teman. Ya, ini pola-pola membeli rumah. Lalu 3 hal penting yang jangan dilewatkan, teman-teman. Ya. Ketika kita pengen punya rumah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini, ya. Legalitas atau sertifikat kepemilikan rumah. Itu harus diperhatikan, teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan SHM-nya. Surat apa ini? Surat hak milik. Surat hak guna bangunan. SHP. Nah, ini silakan cari sendiri, ya. Surat-surat ini harus ada kalau teman-teman punya rumah. Lalu surat menyuratnya, IMB, izin mendirikan bangunan, akta jual beli, ya, legalitas rumah, surat PBB, pajak bumi dan bangunan, surat pembayaran tagihan listrik, air dan telepon, lain-lain itu harus ada. Dan terakhir adalah yang nomor 1 dan nomor 2 ini harus ada biayanya, teman-teman.
Nah, kita harus mikirkan biaya-biayanya. Biaya cek sertifikat itu berapa? Biaya AJB itu biaya berapa? Biaya pelunasan PBB itu berapa? BPTHP itu berapa? BBN itu berapa? PPN itu berapa? Itu semuanya harus dilakukan, termasuk biaya notaris. Nah, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas teman-teman? Gimana teman-teman? Nanti kalau kecepatan, saya juga sudah upload videonya di YouTube. Silakan cek aja ya, YouTube saya sudah ada ya. Atau teman-teman cek aja di Olu gitu ya, sudah ada contoh penjelasan yang sama terkait materi kita hari ini. Ya, tapi dalam versi yang berbeda. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya?